warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, nanti silakan pimpin. Sebelum memulai pelajaran, baiknya berdoa mulai. Baik. Oh ya, sebelum itu siapa yang tidak masuk hari ini? Ketua kelas? Rafika. Rafika kenapa? Alfa. Kemudian? Ya, Rafika kenapa? Sakit. Siapa lagi? Rafika. Siapa lagi? Nadira kenapa? Berapa yang apa nih? 3 ya? Ya, siapa lagi? Iya. Jadi 4 orang ya. Masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa? Iklan. Ada yang masih ingat kemarin bikin iklan apa? Iklan es juga. Ada lagi? Kue, mantap. Nah, sekarang kita akan bermigrasi dari teks iklan menuju teks yang lain. Semangat untuk belajar? Semangat. Terin, semangat? Ya, duduknya yang bagus? Iya. Yuk, kita panaskan dulu suasananya. SMP Negeri 13 Tebang. Berikan cerdas Pancasila. Jaya, jaya, jaya. Kurang semangat sekali lagi. SMP Negeri 13 Tebang. Berikan cerdas Pancasila. Jaya, jaya, jaya. Nah, kalau ketemu dengan Ibu, kalau ketemu dengan Vika berarti mata pelajaran kita apa? Bahasa Indonesia. Masih ingat kata-kata sakti bahasa Indonesia? Masih. Iya, apa itu? Bahasa Indonesia. Menguasai bahasa asing, melestarikan bahasa daerah. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk kita. Ya, kita kembali ke pembelajaran. Yuk, coba lihat ini. Gambar ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Ini gambar apa nih? Pohon apa ini? Ya, ini ada mama kita ini. Nih, mama kita nih sedang mencari uang. Sedang apa ini? Namanya? Iya, deret. Kemudian habis dideret akhirnya menghasilkan iya ini. Apa? Ada masalah nggak dari gambar ini saat ini? Apa masalahnya kalau ada? Pak. Iya, bagus menurunnya produksi getah karet. Tepuk tangan dulu. Dermawan ya? Apa Dermawan? Biasanya bapak saya seminggu dapat 50 kilo, sekarang cuma 30 kilo. Seminggu 50 kilo. Sekarang cuma dapat 30 kilo. Berarti menurun sekali ya. Nah, ada nggak yang bagus sekali ya? Ibu kasih dulu rewardnya dulu lah. Biar tambah semangat. Ada lagi selain Dermawan yang punya? Oh iya, Banda. Apa Banda? Saya mendapatkan getah 40 kilo dan sekarang menjadi 20 kilo. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk orang ketiga deh. Kalau produksinya menurun, dampaknya untuk kalian ada nggak? Apa? Uang jajan menurun. Biasanya kamu uang jajannya berapa? Sekarang 5.000. Dapat apa 5.000? Nah, berarti harus bontot ya karena produksi getah karetnya menurun. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan puzzle. Nanti kalian dapat menentukan struktur dan isi teks eksposisi. Nah, silakan duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bentuk pertemuan minggu lalu. Yuk, tanpa bersuara.
video, silahkan dibuka videonya. Yang bisa baca, yang nyaman dengan membaca, silahkan dibaca. Kamu baca. Andi? Iya. Buka ini ya. Anak kecilnya Kalau ya, 5 menit waktunya. Apa yang menyebabkan produksi getah karet itu menurun? sini tuh ya. Kenapa? Ya kan bisa pakai ini. Sudah. Siapa dah? Hah? Dan kalau Apa? Sudah? Ada yang sudah menemukan penyebabnya? Ya, ya, silakan ya. Sudah, ayo, kita tulis dulu. Apa dia? Daun gugur. Iya. Ada lagi ya? Iya, beri tepuk tangan dulu untuk dia dong. Nah, ya ada lagi yang menemukan. Ria tadi menemukannya dari video apa dari teks? Dari video. Yuk, silakan. Yang menemukan dari teks. Ya. Terus. Lagi. Oh iya, jamur yang tumbuh pada daun ya, daun atau akar? Daun. Oke, nah itu adalah penyebab. Nah, teks yang saya berikan tadi itu termasuk teks apa? Siapa yang tahu? Teks yang saya berikan tadi ada nggak namanya? Teks apa namanya? Ya, apa Adian? Iya betul, tepuk tangan untuk Adian. Nah, apa itu teks eksposisi? Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Andi, silakan baca Andi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide pokok, pikiran,
pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Hal ini yang membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuatu dengan sudut pandangan tertentu. Iya. Oke, tidak ada yang pegang gawainya ya. Fokus di sini dulu. Kita lanjut. Itu tadi tentang teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ada apa? Tesis. Nah, apa tesis ya? Tesis bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengetahuan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Iya, betul. Terima kasih. Kemudian ada argumentasi. Nah, argumentasi. Siapa yang membaca? Ade, ya. Argumentasi rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan fakta yang terjadi hingga pernyataan para ahli. Jadi tak heran apabila di bagian ini kamu akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan atas tesis yang dijelaskan. Iya, jadi tesis itu adalah rangkaian argumen. Kemudian ada di bagian akhir itu penegasan ulang. Silakan siapa yang membaca? Benda. Terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan kesimpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Iya, betul. Nah, unsur-unsur teks eksposisi itu ada gagasan, kemudian ada mengandung fakta. Tadi faktanya adalah kalau yang di awal tadi disebutkan oleh siapa tadi yang dermawan ya, dermawan sama bandang. Biasanya dapat 50 kilo, sekarang dapat 20 kilo, yang 40 kilo, jadi 20 kilo itu adalah fakta. Nah, kemudian ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah memberikan informasi atau pengetahuan. Nah, seperti yang kalian baca tadi, ada informasi apa yang kalian dapatkan? Dari penyebab dari produksi getah karet yang menurun, betul. Kemudian menggunakan bahasa yang baku, kan bukan bahasa sehari-hari kan di situ, tapi bahasa Indonesia baku. Kemudian berisi tentang sebuah fakta, fakta tentang ini tadi. Kemudian format tulisannya singkat, jelas dan padat. Bertele-tele enggak? Teks yang ibu bagikan itu? Enggak kan? Nah, iya betul. Nah, kemudian jenis teks eksposisi yang pertama ada eksposisi apa? Definisi. Ya betul. Definisi itu bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi suatu topik. Nah, yang kedua eksposisi proses. Nah, yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Terus ada ilustrasi, memberikan gambaran secara sederhana atau topik dengan topik yang lain gitu. Jadi ada pembanding. Biasanya menjelaskan persamaan atau kemiripan produk. Jadi ada dua hal yang diilustrasikan. Kemudian eksposisi pertentangan itu kebalikan dari eksposisi ilustrasi tadi. Nah, yang terakhir eksposisi laporan, yaitu memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Nah, kira-kira yang kalian baca tadi, yang kalian lihat videonya tadi, termasuk jenis teks eksposisi yang mana? Eksposisi apa? Ayo. Eksposisi definisi, bagus. Kemudian ada lagi, bisa jadi bukan hanya satu jenis ya. Apa? Ayo, ilustrasi
sebuah peristiwa atau objek tertentu. Jadi apa yang kalian dapatkan dari laporan yang kalian baca tadi ini? Yang kalian dapatkan daunnya gugur, penyebabnya usia pohon sudah tua, jamur pada daun yang menyebabkan akarnya lambat laun menjadi mati hingga pohonnya juga mati. Oke, kita lanjut ke kegiatan berkelompok. Kalau tadi kalian sudah mendapatkan informasi tentang penyebab, sekarang kalian akan mencari informasi tentang solusi. Solusi jika produksi getah karet itu menurun lama-lama, kalian nanti nggak dapat uang jajan kan? Lama sekali nggak dapatnya. Nah, harus ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusinya ada di sini. Akan saya bagikan nanti dalam bentuk potongan-potongan kertas. Nah, silahkan disusun potongan itu dan kalian temukan apa solusi dari penyebab masalah tadi, ya. Nah, pekerjaan kalian akan dipandu oleh lembar kerja yang memudahkan kalian nanti. Nah, ini adalah bentuk lembar kerjanya. Yang pertama, susunlah teks eksposisi acak menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, itu ada beberapa paragraf, nanti silahkan disusunnya untuk berdasarkan struktur yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian tempelkan di karton yang nanti saya bagikan. Dan terakhir, carilah pokok informasinya dan tuliskan di lembaran LKPD-nya. Sampai di sini paham? Silakan, minta tolong mau dibagikan satu persatu. Tuliskan nama kelompoknya di atas ya. Tapi ini biasa meeting produksi iklan tulis
Siapa dia ya? Gak usah tinggi-tinggi biar mamanya bisa baca. Masuk pun. Ya ditempelin di anggotanya sendiri ya. Ya bro. Udah belum? Ini nomor ya ini analisis ya. Kalau yang sudah menempelkan boleh duduk kembali. Sudah. Dibaca dulu kalau suka hatinya baru dikasih beban. Ayo, Lip, jaluk, Lip. Jaluk pilih toh. Jaluk, Lip. Nah, udah ditempel semua ya. Kita lihat kelompok siapa yang paling banyak di kelompok 1, 2. Kelompok 2 ya, kelompok 2 kan? Ada. 3, 4. Yang 4. Berarti karena jumlahnya sama nggak ada yang dapat juara. Semua jadi juara. Tepuk tangan semua. Nah, yuk sekarang kita bahas dari analisis kalian tadi. Siapa yang mau menyampaikan tentang hasil temuan pokok-pokok informasinya? Iya, Ira. Silakan, Ira. Pemerintah telah melakukan pemberdayaan berupa bantuan kepada pengepul. Pada nomor 3, usaha pengembangan yang berdampak pada membuat petani kesulitan mengurus sepertinya. Pada nomor 4, rendahnya harga pangan dan petani tak bisa mengurus. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Ira. Ada yang mau menambahkan? Ya, Ina, silakan. Kelompok 1 kurang menyebutkan paragraf 5. Bisa tidak Aminah menyebutkan yang pokok informasi paragraf 5? Ya, coba Aminah. Naik. Ya, pokok informasi kelima sudah disampaikan oleh Aminah. Ya, tepuk tangan untuk Ira dan Aminah. Kita sampai pada akhir pembelajaran bahwa hari ini kita dapat mengetahui penyebab
Nah, refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya. Dari banyak siswa, Aminah mengatakan senang dengan pembelajaran, kemudian kekurangan pelajarannya banyak teman kelompok yang tidak aktif. Mudah-mudahan besok kembali aktif. Apakah pelajarannya bisa memahami? Iya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik. Sebelum kita akhiri, silakan Martin untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih di teks eksposisi, tetapi pada paragraf, pada ide pokok dan gagasan jelas. Ya. Oke, minggu depan materi kita masih pada teks eksposisi, yaitu pada paragraf utama, pada ide pokok dan kalimat penjelas. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.